السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ketiga atau yang keempat dari surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Siapa yang memiliki hari pembalasan? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati dirinya Rabbil Alamin, yang menguasai, yang memiliki, yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu. Lalu kemudian Allah menyifati dirinya Ar-Rahman, yang rahmatnya begitu luas, memberikan kepada siapa dari makhluknya dan memberikan kepada siapa yang dia kehendaki dari makhluknya berupa rahmat khusus, dan menyifati dirinya Ar-Rahim, yang merahmati orang-orang yang beriman di akhirat, atau yang rahmatnya sampai kepada seluruh makhluknya. Lalu kemudian Allah menyifati dirinya Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Di sini ada dua qiraah, ada dua bacaan. Yang keduanya sahih, bahkan mutawatir dan masyhur, yaitu bisa dibaca Maliki yaumiddin, bisa juga Maliki yaumiddin. Maka jika seandainya kita mendengarkan imam atau kita salat di belakang imam, lalu kita mendengarkan bacaan Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin, maka kedua bacaan ini adalah bacaan yang mutawatir, yang sahih, yang tidak diragukan lagi. Maliki yaumiddin, Malik artinya yang memiliki, berasal dari kata malaka yamliku, yang memiliki. Malik dari kata milk, kepemilikan. Adapun jika dibaca Malik, artinya yang menguasai, dari kata mulk, yaitu kekuasaan atau kerajaan. Di antara ulama berbeda pendapat manakah yang paling kuat maknanya, antara Malik dengan Malik, antara yang memiliki dengan yang menguasai. Masing-masing ada yang mengatakan ini yang lebih kuat dan itu yang lebih kuat. Akan tetapi karena kedua bacaan ini adalah bacaan yang sahih, maka berkumpul bagi Allah Subhanahu wa taala dua sifat ini, Malik dengan Malik, yang memiliki, begitu pula yang menguasai. Sebab di antara makhluk misalnya ada yang memiliki tapi dia tidak menguasai. Kita memiliki sesuatu tapi belum tentu kita menguasai sesuatu tersebut.
atau kita menguasai sesuatu tapi belum tentu kita memiliki. Seperti orang-orang yang diamanahkan kepadanya jabatan dan kekuasaan, dia menguasai, dia mengatur, akan tetapi dia tidak memiliki. Tapi Allah Subhanahu wa taala Malik yang maha memiliki, kemudian Malik yang maha menguasai. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang bertanya, kenapa di sini hanya disifati bahwa Allah memiliki hari pembalasan? Bukannya Allah Subhanahu wa taala pemilik semua hari dan waktu? Allah bahkan memiliki hari-hari dunia. Tapi kenapa di sini dikatakan yang memiliki hari pembalasan? Sebab sekarang ini di dunia muncul orang-orang yang kemudian merasa memiliki, merasa menguasai. Muncul orang-orang yang menganggap dirinya penguasa dan raja. Dan di dunia ini sekarang banyak orang-orang yang tidak mengakui, bahkan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Maka pada hari kiamat, disitulah kemudian semua makhluk akan melihat dan akan mengakui. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu mengatakan, yaumahum barizun, ketika pada hari itu mereka dibangkitkan atau bangkit dari kubur. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai', tidak ada yang samar dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, limanil mulkul yaum, siapakah pemilik penguasa hari ini? Mana raja-raja, mana penguasa-penguasa yang dulu dia menganggap dirinya berkuasa di dunia? Limanil mulku yaum, hari ini siapakah rajanya? Hari ini siapa penguasanya? Hari ini siapa pemiliknya? Tidak ada yang menjawab. Lillahil wahidil qahar, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pada hari itu. Maliki yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hari pembalasan. Hari pembalasan adalah hari kiamat. Kenapa disebut dengan hari pembalasan? Sebab hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala membalas semua makhluknya. In kana khairan fa khairan, kalau baik maka dibalas dengan kebaikan. Tapi jika keburukan, maka pun dia akan dibalas dengan keburukan. Ad-din bisa berarti pembalasan. Ad-din juga bisa berarti perbuatan atau pengamalan. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, amalan-amalan dalam agama dan kepercayaanmu. Waliyadin, dan bagiku semua amalan-amalan atau apa saja yang saya lakukan dalam agama saya. Bisa diartikan dengan hari pembalasan, bisa diartikan dengan perbuatan. Sebagaimana dikatakan, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperbuat, melakukan, seperti itu engkau akan dibalas, seperti itu engkau akan diperbuat dan diperlakukan. Maliki yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki hari pembalasan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim kepada makhluknya. Tidak akan menzalimi siapapun sesuatu yang telah Allah haramkan baginya dan Allah haramkan kepada makhluk, yaitu perbuatan zalim. Wa mallahu bizallamin lil abid, Allah sekali-kali tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya pada hari pembalasan itu. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang memiliki. Kita tidak memiliki. Manusia tidak memiliki. Kita ini adalah hamba yang tidak boleh merasa memiliki, yang semestinya ini kita merasa dimiliki.
Apa yang kita kumpulkan dan apa yang ada pada diri kita sekarang ini hendaknya tidak membuat kita merasa memiliki, akan tetapi kita merasa dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa memiliki adalah penyakit. Merasa memiliki adalah bentuk kecintaan yang kemudian akan menumbuhkan penyakit. Tergantung banyak dan sedikitnya penyakit tersebut. Makanya tatkala kita meninggal atau ada orang yang meninggal dunia, kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepadanya kita akan dikembalikan. Di dalam ayat kursi selalu kita membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah, kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala kerajaan langit dan bumi. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepemilikan akan menjadikan seseorang itu sombong, merasa memiliki kepintaran, merasa memiliki jabatan, merasa memiliki harta, merasa memiliki dan dia berkuasa, merasa memiliki dan mengandalkan kemampuan dirinya, membuat dia angkuh dan sombong. Padahal seketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja mengambilnya, karena dialah yang memiliki. Kita ini hanya dititipi. Kita ini hanya dititipi. Jangan bangga punya kecerdasan. Allah bisa mengambilnya dan membuat kita ini bodoh sebodoh-bodohnya, bahkan membuat kita ini gila. Jangan bangga dengan harta, rumah yang besar dan kekayaan yang kita kumpulkan seketika Allah bisa mengambilnya. Kebakaran misalnya, kehilangan misalnya, kecurian misalnya, sebab Allah yang memiliki. Dia bebas mengambil kapan dan berapa yang dia kehendaki dari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita. Jangan bangga bahwa kita ini memiliki usaha yang besar. Seketika Allah menginginkan, usaha itu akan hilang, sebab kita dititipi dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki. Maliki yaumiddin. Allah yang memiliki hari pembalasan. Ayat ini menunjukkan bahwa kita harus beramal, sebab ada hari pembalasan, berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan sehingga kita dibalas dengan kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka sama halnya engkau berbuat baik untuk dirimu. Man amila salihan fali nafsihi. Siapa yang beramal saleh, maka sebenarnya amal saleh itu akan kembali kepada dirinya. Beramal sebab ada hari pembalasan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita dalam beramal hendaknya melakukan amal yang terbaik. Dan amal yang terbaik itu adalah amal yang kita lakukan karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka itu bukanlah amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka itu adalah amal yang kita tidak akan dapatkan balasannya. Qul hal ununabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad, maukah kalian kami beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang kemudian usahanya itu menjadi sia-sia yang dia lakukan di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal mereka dulu selalu menganggap bahwa mereka telah melakukan amal kebaikan, mereka telah melakukan hal-hal yang terbaik, padahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah amalan yang sia-sia. Perhatikan amal yang kita lakukan. Kita ingin dibalas dengan amal ini. Perhatikan ibadah-ibadah yang kita lakukan.
kita ingin Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang terbaik. Ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dianggap ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sudah tentu tidak ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak beramal dengan amal-amal yang tidak ada petunjuknya, itu adalah keletihan yang tidak akan membuahkan hasil. Itu adalah kesia-siaan yang tidak akan mendapatkan balasan meskipun sedikit, tapi itu adalah emas bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu besar menggunung, tapi itu hanyalah batu atau pasir yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beramal dan pastikan amal kita itu karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sedikit. Hemat di dalam melakukan sunnah lebih baik daripada besar-besaran atau boros atau banyak melakukan hal-hal yang tidak ada petunjuknya di dalam agama ini. Mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman ini adalah ujian di antara ujian yang paling besar, di mana orang-orang lebih memilih hal-hal yang sifatnya zahir tapi pada hakikatnya mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mana cinta itu, mana buktinya? Kalian masih mencela orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat orang yang berjenggot, kalian mengatainya dengan hal-hal yang tidak baik, padahal dia tidak mengikuti siapapun kecuali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh nabi itu berjenggot. Kita melihat orang-orang yang meninggikan kainnya di atas mata kaki, lalu kemudian kita mengucapkan ucapan-ucapan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ridha dengan ucapan itu. Padahal orang yang meninggikan kainnya tidak mengikuti siapapun, tidak mengikuti penguasa, tidak mengikuti artis, tidak mengikuti model sekarang ini, tapi yang mereka ikuti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka takut terhadap ancaman-ancaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang orang-orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Kita masih perih mata ini melihat orang-orang yang memakai jubah misalnya, padahal model pakaian itu bukan mengikuti model pakaian sekarang ini, bukan. Mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang paling disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin merasa bahwa setiap tahun kita merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mana cintanya? Mana buktinya bahwa kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ingin diikuti walaupun kita tidak merayakan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk kita ikuti. Dan ketika kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur, yaitu berpuasa di hari Senin, sebab hari itu adalah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beramallah sebab nanti di hari kemudian ada hari pembalasan. Beramallah
sebab waktunya beramal. Hari ini kita beramal, besok tidak ada lagi waktu untuk beramal. Besok waktunya hisab dan tidak ada waktu untuk beramal. Hari ini waktunya beramal, walaupun kita belum melihat hisab, perhitungannya, untung ruginya kita belum lihat. Akan tetapi hari ini dan pasti akan terlewatkan bahwa hari ini kita harus beramal, sebab hari esok kita akan dihisab, kita akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan yang pernah kita lakukan. Syaitan yang selalu kita dengar bisikannya, yang kemudian kita ikuti jalannya sehingga kita bermaksiat, mereka akan berlepas diri. Allah Subhanahu wa taala yang ayat-ayatnya selalu dibacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya selalu disampaikan, mengajak kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di hari kemudian, perhatikan nanti di akhirat ketika selesai hisab. Qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr, syaitan berkata ketika urusan hisab ini sudah selesai, innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, saya menjanji kalian, kata syaitan, akan tetapi saya menyelisihi janji saya kepada kalian. Wa ma li 'alaikum min sultan, sebenarnya ini saya tidak memiliki kekuasaan atas kalian. Illa an da'awtukum fastajabtum li, kecuali saya hanya memanggil-manggilmu dan kamu betul-betul menerima ajakan dan panggilan tersebut. Fala talumuni walumu anfusakum, jangan kalian mencela diriku, kata syaitan, celalah diri kalian yang telah mengikuti saya. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, hari ini saya tidak bisa menjadi penolongmu dan kalian tidak bisa menjadi penolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, sebenarnya saya telah mengingkari terhadap apa yang kalian sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi orang-orang yang berlaku zalim seperti ini azabun alim, azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, fi jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, biizni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tahiyyatuhum fiha salam, penghormatan di antara mereka di dalam surga yaitu ucapan-ucapan salam. Maliki yaumiddin, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hari pembalasan. Setiap hari kita baca ayat ini, setiap salat kita baca ayat ini, maka hendaknya di dalam salat betul-betul kita merenungi dan memperbaiki amal ibadah kita, baik di luar apalagi di dalam salat, sebab apa yang kita lakukan hari ini akan dibalas kemudian di hari kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan.